Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita bertemu kembali dengan pelajaran tematik tema 1 subtema 3. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kelainan pada organ gerak. Baiklah, sebelum kita mulai, silakan kalian siapkan dulu buku dan alat tulisnya. Kita akan mulai pembelajaran ini dengan doa sebelum belajar. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Baiklah, sudah siap semuanya? Yuk kita mulai ya. Baiklah, kita akan mulai. Sekarang coba kalian perhatikan kegiatan di bawah ini. Di sini ada pengrajin, petani, dan juga atlet. Dalam setiap bidang diperlukan kemampuan dan keterampilan. Misalnya, pengrajin yang terampil akan dapat menghasilkan gerabah yang berkualitas dan bernilai seni yang tinggi. Petani yang terampil akan dapat menghasilkan panenan yang melimpah, serta atlet yang terampil akan terus berprestasi. Tapi perlu diingat bahwa setiap gerakan dalam setiap kegiatan yang kita lakukan harus kita lakukan dengan benar, agar tidak terjadi gangguan atau kelainan pada organ gerak kita. Jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang terlalu membebani kerja organ gerak tubuh kita. Tubuh kita juga tidak boleh terlalu dipaksakan untuk bekerja sepanjang waktu. Ada kalanya, tubuh kita, terutama organ gerak, memerlukan waktu untuk istirahat. Saatnya kita harus bekerja dengan benar. Pada waktunya kita istirahat, maka kita juga harus istirahat dengan benar pula, supaya organ gerak kita tetap terjaga. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut ini adalah gambar seorang pengrajin tua. Kasihan sekali ya, tubuhnya sekarang bungkuk. Pada waktu mudanya dulu, dia terus memaksakan tubuhnya untuk bekerja tanpa mempedulikan waktu beristirahat. Sejak muda, dia sudah jadi pengrajin gerabah. Waktunya dihabiskan untuk selalu duduk membungkuk membentuk gerabah-gerabah pesanan. Dia pengrajin yang rajin dan pekerja keras. Namun, sayangnya dia melupakan waktu untuk beristirahat. Pada akhirnya, kini tubuhnya menjadi bungkuk. Nah, sekarang kalian perhatikan, pada layar ini ada macam-macam kelainan pada organ gerak pasif, yaitu tulang. Yang pertama ada fraktura atau patah tulang. Kemudian ada osteoporosis, terus ada fisura atau retak tulang. Ada lordosis, kemudian skoliosis, dan juga kifosis. Ya, kita akan bahas satu-satu ya. Fraktura atau patah tulang yaitu kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor ataupun jatuh. Dibedakan menjadi dua, yaitu fraktura yang tertutup, patah tulangnya tidak sampai merobek kulit atau otot, dan fraktura yang terbuka, yaitu patah tulangnya sampai merobek atau menembus kulit atau otot. Itu ya. Kemudian, selanjutnya ada osteoporosis. Osteoporosis ini yaitu kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara maksimal. Kemudian ada fisura atau retak tulang. Fisura atau retak tulang yaitu kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Jadi yang diakibatkan oleh kecelakaan itu ada dua ya, ada patah tulang dan juga retak tulang. Kemudian lordosis. Lordosis ini adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Nah, kalian perhatikan. Di gambar itu ada seorang anak sedang duduk, kemudian bentuk tulangnya itu bengkok ya. Kemudian skoliosis. Skoliosis ini adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S.
Nah, ini biasanya terjadi pada anak-anak yang nulisnya tuh suka miring-miring. Kemudian kifosis. Kifosis itu adalah kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk, sehingga tulang belakang membengkok ke belakang gitu ya. Ini yang senangnya biasanya kalau lagi nulis tuh tiduran gitu ya. Nah, posisi-posisi duduk seperti ini kalau di kelas itu kan dalam jangka waktu yang lama duduknya. Nah, posisi duduknya dibetulkan ya. Jadi supaya tidak menjadi kebiasaan yang dapat mengakibatkan kelainan pada tulang kalian. Ya, berikut ini ada posisi dan sikap duduk yang baik. Yang pertama yaitu posisi dan sikap duduk yang ergonomis. Bagaimana sih sikap duduk yang ergonomis? Perhatikan ya, pada saat duduk, usahakan posisi kepala berada segaris dengan tubuh dan menghadap ke depan. Bahu rileks dengan lengan berada pada kedua sisi tubuh. Siku menempel pada tubuh dan menekuk membentuk sudut 90 sampai 120 derajat. Punggung harus ditopang secara penuh dengan penopang ganda pada saat tegak atau sedikit bersandar. Posisi paha dan panggul ditopang oleh dudukan kursi dan sejajar dengan lantai. Sedangkan lutut setinggi panggul membentuk sudut 90 derajat. Panjang ya penjelasannya. Nah, untuk lebih jelasnya, lebih memahami, silakan kalian perhatikan tuh. Ada gambar seorang perempuan sedang duduk di depan layar komputer, gambar pada bagian bawah sebelah kanan. Nah, itu ya posisi duduk sikap ergonomis. Yang kedua, kita tidak boleh duduk dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga, pada saat duduk, jika ingin mengambil sesuatu yang berada di belakang, jangan memutar punggung, tetapi putarlah keseluruhan tubuh. Itu supaya tidak terjadi cedera ya. Kemudian keempat, kita harus memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Dan yang kelima, pilihlah meja dan kursi yang tepat ya, sesuai dengan penggunaannya. Baiklah, setelah tadi kalian mempelajari tentang kelainan pada organ gerak pasif atau tulang, sekarang kita akan mempelajari macam-macam kelainan, gangguan, atau penyakit pada otot manusia. Di sini ada 4 ya. Yang pertama ada hipertrofi, terus ada atrofi, ada stiff atau kaku leher, dan juga ada tetanus. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama hipertrofi. Hipertrofi yaitu kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Nah, ini biasanya berkaitan dengan mengangkat beban ya. Selanjutnya yang kedua yaitu atrofi. Atrofi yaitu kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimilitis yang dapat merusakkan sel saraf pada otot. Berikutnya stiff atau kaku leher, yaitu kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Nah, yang terakhir yaitu tetanus. Tetanus yaitu kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Kalian pernah dengar nggak penyakit salah bantal? Atau kalau dalam bahasa medis itu disebutnya torticollis. Menurut Dr. Melia Waryanto, spesialis akupuntur, salah bantal adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur, di mana leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Nah, penyakit ini bisa dialami oleh siapa saja, dari anak-anak, orang dewasa, bahkan orang tua sekalipun. Nah, berikut ini akan kita pelajari sedikit tentang penyebab terjadinya torticollis, bagaimana cara pengobatannya, dan juga bagaimana cara agar terhindar dari penyakit salah bantal ini. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang penyebab torticollis. Di sini ada beberapa ya. Di antaranya yaitu salah posisi tidur, bantal yang terlalu tinggi, bantal yang kaku,
sehingga pundak menjadi pegal dan kaku. Lalu leher terkilir, tengkuk dan leher terpapar angin dan dingin. Selain itu, juga disebabkan oleh cedera atau terkilir pada otot leher dan tulang rawan, sendi, dan reumatisme otot leher. Kemudian bagaimana pengobatannya? Jika sudah terkena penyakit tortikolis ini, biasanya bisa dengan dipijat ya. Tapi harus hati-hati karena apabila salah memijat, bisa-bisa nanti otot leher atau otot-otot pada bagian tubuh lainnya itu akan malah mengakibatkan penyakit yang lainnya, gitu ya. Kemudian sakit dan nyeri pada otot leher dan otot-otot pada bagian tubuh lainnya juga dapat diobati dengan menggunakan obat-obatan khusus untuk otot. Banyak macam dan jenis obat untuk sakit otot. Ada obat alami dan ada pula obat kimia. Kita juga dapat melakukan perawatan sendiri di rumah, misalnya dengan mengompres, menempelkan koyo hangat, dan juga bisa dengan mandi air hangat. Berikutnya, bagaimana cara agar terhindar dari penyakit salah bantal ini? Yang pertama, posisi tidur harus nyaman. Kemudian, yang kedua, jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi dan keras. Yang ketiga, jangan tidur dengan memakai kipas angin yang langsung menghadap tubuh kita. Kemudian yang keempat, pada saat tidur sebaiknya tidak satu posisi saja. Jadi bisa berubah-ubah ya, bisa miring atau terlentang. Yang kelima, tidur jangan di atas kasur yang keras. Nah, berikut ini ada beberapa cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak. Yang pertama, untuk menghindari kelainan kaki X yang merupakan bawaan sejak lahir, ibu hamil dianjurkan untuk memperbanyak mengkonsumsi sayuran dan minum susu berkalsium. Kemudian yang kedua, agar terhindar dari artritis, sebaiknya selalu menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat. Kemudian yang ketiga, agar terhindar dari kelainan lordosis, kifosis, dan skoliosis, sebaiknya melakukan olahraga secara teratur dan menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Misalnya dengan menerapkan posisi duduk yang benar, menyangga tulang belakang dalam keadaan lurus saat tidur. Kemudian yang keempat, agar terhindar dari osteoporosis, dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium dan diimbangi dengan olahraga yang teratur. Kemudian yang kelima, agar terhindar dari rakitis, dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi telur, susu, dan minyak ikan, serta berjemur di pagi hari. Ya, demikian pembelajaran pada pertemuan kali ini mengenai kelainan pada organ gerak pasif, yaitu tulang, dan juga organ gerak aktif, yaitu otot. Semoga kalian dapat memahaminya dan juga dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menjaga kesehatan tubuh kita. Ya. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.